Assalamualaikum, malam ini saya bersama Dr. Ridwan akan membahas tentang salah satu penyakit yang hampir semua orang pernah mengalaminya, yaitu penyakit MAH. Dok, sebenarnya penyakit MAH itu penyakit apa, Dok? Penyakit MAH itu penyakit yang menyerang lambung, atau kalau bahasa medis itu dispepsia atau gastritis. Sebenarnya penyebabnya itu pikiran lah. Pikiran. Jadi apalagi di zaman sekarang corona menyerang, akhirnya kita tidak bisa bekerja seperti biasa. Penyakit lambung itu penyebab utamanya selalu ada di pikiran, jadi sehingga asam lambungnya meningkat. Nah, itu disebabkan luka. Kalau seandainya penyakit MAH ini dibiarin, akan menjadi ulcus verticus, atau ya tadi ulcus itu arti medisnya ya luka, Luka lambung, atau tukak lambung lah. Nah, cara penyembuhannya ya berobat. Jangan dulu. itu bukan faktor makanan gitu ya yang mengakibatkan orang terserang MAH itu. Jadi faktor makanan itu saya yakin ya tidak begitu pengaruh, karena begini, orang kalau sehat makan batu juga nggak masalah. Nah, yang masalah itu ya tadi lambung itu ya, kalau di saat kita tingkat kesetresan tinggi sehingga asam lambung meningkat, sehingga terjadi penyakit lambung, dan akhirnya ya dengan gejala mual-mual, muntah, kadang ya kalau nyerinya sampai ke atas itu bisa menyebabkan sesak nafas. Itu berarti orang nggak makan sekali itu nggak mengakibatkan penyakit lambung ya? Kalau dia nggak ada pikiran. Kalau dia pikirannya fine aja gitu ya, dia nggak kena penyakit MAH gitu ya? Iya. Ya pantesan aja orang gila tuh nggak pernah terserang penyakit MAH ya. Iya. Santai-santai aja dia walaupun nggak makan. Tapi sebenarnya sakit MAH ini cenderung laki-laki, karena kan kalau malam-malam MAH. Bisa aja pada saya kira serius. Jadi kalau seandainya perempuan ibu-ibu datang ke klinik dengan keluhan MAH, ya saya bingung, Pak. Karena saya bilang penyakit MAH ini hanya nyerang laki-laki. Nah, kalau perempuan itu yang nyerang paha, itu sakitnya paha. Itu kalau sudah MAH itu sudah kronis, akhirnya luka, ya itu bisa mengakibatkan perih berarti di lambung gitu ya. Penyembuhannya bisa lama kalau sudah luka begitu ya. Kalau hanya gejala awalnya ya lebih cepat sembuh dengan obat, walaupun sembuh kayak ya trauma itu bisa. Tapi kalau udah stadium itu kan ada stadiumnya, stadium 4, cuman ya kalau masih stadium 1 dengan obat walaupun sembuh. Tapi kalau udah stadium 2, 3, 4 ya mau nggak mau berobat ke dokter ya, bukan dukun. Untuk orang yang sudah terkena penyakit MAH, makanan apa saja, Dok, yang harus dihindari? Makanan ya sebenarnya pedas atau apa gitu? Sebenarnya kalau sakit MAH itu kan saya bilang penyebabnya pikiran dulu kan. Jadi kalau pikirannya dulu yang kita obatin. Nah, kedua baru ya makanannya memang nggak boleh pedas, nggak boleh terlalu manis, nggak boleh terlalu asam. Nah, tapi sebenarnya ya penyakit ini ya memang penyebab utamanya pikiran itu aja. Jadi kalau pikiran kita tenang, ya insya Allah proses penyembuhannya pun cepat. Tapi kalau pikiran kita Stres gitu. meningkat, ya biasanya susah sembuh. Jadi bisa dipastikan hanya orang-orang yang bermasalah di pikiran yang kena penyakit MAH ya. Ya. Kalau kita nggak punya pikiran macam-macam, nggak stres gitu, hidupnya dinikmatin aja, itu bisa dipastikan. Tapi nggak bisa ya, zaman sekarang lah saya juga nggak bisa nikmatin hidup. Ada stres saya. Jadi kalau bicara ya gini, masyarakat zaman sekarang ya rentan sekali dengan stres itu. Jadi ya paling enggak ya
apa, memang yang bisa mengatasi tingkat kesetresan itu ya memang diri sendiri. Ya, saya pernah mendengar dari beberapa orang bahwa salah satu penyebab mah itu katanya makan yang tidak teratur. Itu berarti cuma mitos ya. Kan saya udah bilang, kalau pikiran tidak bagus, makan batu juga nggak masalah. Iya benar. Cuma kalau pikiran kita salah, ada sedikit, waduh, jangankan makan batu, makan bubur juga saya tetap kena sakit mah. Jadi ibu, bapak-bapak yang paling kena sakit mah siapa? Laki-laki. Coba lihat obatnya aja ranitidin, bukan inilah kan penyebab utama itu. Ya kan ada yang diserang itu adalah laki. Obatnya pun obatnya ranitidin. Coba lihat, coba buka, maksudnya dokter-dokter juga tahu lah gitu. Nah, karena yang sering terkena itu laki-laki, bukan perempuan. Jadi ranitidin, kalau yang terserangnya perempuan aseptidin, bukan ranitidin. Bisa aja. Oke, terima kasih dok atas penjelasannya. Jadi ternyata mitos yang beredar selama ini bahwa penyakit mah itu bermula dari pola makan yang salah itu ternyata kurang tepat. Jadi penyakit mah itu semua bermula dari pikiran. Makanya nikmati saja hidup, nggak usah dibawa pusing, nggak usah dijadiin beban, ya, fine aja. Insya Allah kita dengan relax, dengan tidak punya pikiran macam-macam, kita akan terhindar dari penyakit mah. Mudah-mudahan informasi kali ini cukup bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Salam.